Alhamdulillah. Rame tadi poli dok? Lumayan. Lumayan. Ya oke. karena poli gigi di Puskesmas Binangun itu sepertinya tetap ramai dalam kondisi apapun. Oh iya, kecuali kiamat Ya, ya. kecuali kiamat nanti mungkin, kalaupun bisa ada yang sakit gigi, kiamatnya ditunda dulu. Oh, iya, gitu. Sakit gigi dulu, ke Puskesmas dulu gitu. Iya gitu. Tolong. Kemarin juga sempat ramai juga itu ya. Jadi iya. kayak gambaran kok gigiku ompong nih, copot gitu. Kok gigi yang lain jadi ikut-ikutan Iya, gitu. jadi ikut-ikutan Jadi gitu. kalau misalkan kita tuh udah diciptakan, emang udah didesain secara paling sempurna gitu ya. Iya, betul. Kalau ada satu yang hilang mesti yang lain ikut pengen hilang Iya. gitu. yang lain akan merasakan gitu. Iya, kan. betul. Aku ngeliat di Twitter itu cara gigi mungkin lewat di TL-nya dokter juga. Iya. Jadi cara giginya itu full sepipi gitu ya. Dokter lihat itu enggak? Iya. Itu kok bisa kayak gitu ya, Dok? Itu serem banget sih cara giginya sampai sepipi. Beneran Iya, sampai nggak kelihatan. Iya, kayak gitu. Itu gimana ya, Dok? Jadi karang gigi ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita cegah gitu loh, Kak. Kalau misal Suara sehat untuk masyarakat sehat. Selamat siang, halo, kembali lagi bersama saya Alin Kusdianti dengan narasumber yang berbeda, Dr. Gigi Fembri Irawati. Halo, kembali lagi bersama kita, di podcast Kesehatan Masyarakat Binangun. Ramai banget. Oke, gimana rasanya hari ini, Dok? luar biasa. Karena hari ini hujan, jadi penuh dengan semangat. Bukan pengen tidur ya, Dok? Bukan. Oke. Dr. Febri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rame tadi poli, Dok? Lumayan. Lumayan. Ya karena poli gigi di Puskesmas Binangun itu sepertinya tetap ramai dalam kondisi apapun. Oh iya, kecuali kiamat ya. Kecuali kiamat nanti mungkin, kalaupun bisa ada yang sakit gigi, kiamatnya ditunda dulu. Gitu. Sakit gigi dulu, ke Puskesmas dulu gitu. Iya gitu. Tolong kiamatnya diundur, aku mau ke Puskesmas dulu gitu. Oke, ngomong-ngomong poli gigi, ya. Kasus terbanyak di poli gigi itu apa ya, Dok? Kalau kebanyakan sih, kalau di Puskesmas Binangun itu gigi berlubang. Gigi sakit berlubang. Gigi. Kebanyakan itu ngeluhnya sakit gigi, terutama ini ya, Kakak Alin. Musim hujan itu kan dingin ya, iya, betul. Dingin. Biasanya orang-orang itu biasanya yang nggak sakit gigi tiba-tiba jadi sakit gigi. Kayak terutama gitu ya? Udah memasuki musim penghujan kayak gini, biasanya jadi makin banyak nih orang-orang yang sakit gigi. Iya. Ngaruh gitu ya, Dok ya? Itu kurang belayan apa gimana? Sebenarnya karena gigi berlubang, jadi dalam gigi itu kan ada sarafnya, Kak. Iya. Kalau misalkan sarafnya udah kebuka, biasanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi misalkan kalau ada perubahan suhu yang dari suhu normal kok ekstrim langsung dingin atau langsung panas, biasanya langsung sakit atau ngilu. Kayak ngilu, kayak lagi makan es krim gitu ya, langsung cenut gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Kayak gitu. Itu penyebabnya apa, cuma karena nggak sering sikat gigi atau gimana ya, Dok? Atau sikat gigi yang salah? Jadi gigi berlubang itu penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah giginya, hostnya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya gigi, nggak mungkin kita akan sakit gigi. Kayak gitu. Iya, benar juga. Yang kedua itu adalah bakteri. Bakteri. Yang ketiga itu sisa makanan. Yang keempat itu adalah waktu. Jadi jangka berapa lama sisa makanan yang nempel di gigi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi dari keempat faktor tersebut yang bisa kita antisipasi, yang bisa kita cegah adalah pertama makanan sama waktu. Jadi pertama gosok giginya, sama ya kita usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk gigi dan mulut. Kayak gitu. Kalau misalkan gigi berlubang kok nggak cepet-cepet ditangani, ya biasanya yang sampai sakit. Iya, kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin gigi itu tetap ada pada tempatnya gitu ya, Dok ya. Betul. Jangan sampai bolong gitu ya. Betul.
misalnya gigi kan sebelum gigi itu dicabut, Iya. kan pasti ada proses hitam dan bolong gitu ya, Dok. Iya, betul. Itu misalnya gigi saya belum hitam, belum bolong, tapi Iya. sudah ada kayak akar hitamnya gitu tuh, Dok. Iya, iya, iya. Nah, itu sebaiknya gimana ya? Jadi gini, kalau misalkan gigi berlubang kan ada tandanya nih. Biasanya namanya dikai. Dikai itu diawali dari putih-putih warna putih di gigi, Iya. kemudian berubah jadi coklat, kemudian berubah jadi kehitaman. Oh iya. Nah, kalau misalkan kita aware sama kesehatan gigi dan mulut, kita sering ngaca nih. Jadi tuh yang kalau kita ngaca nih jangan cuma bagian mukanya aja kalau bisa. Kalau bisa buka mulut, dilihat nih giginya ada yang berlubang apa enggak. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda mau gigi berlubang, entah itu udah kelihatan coklat apa kehitaman gitu, tapi belum ada keluhan sakit. Nah, itu yang harusnya udah ditambal, harus udah dirawat dulu. Jangan nunggu giginya sakit dulu baru datang ke puskesmas baru ditambal. Nanti prosesnya lebih lama lagi. Lebih lama kayak gitu ya, Dok ya. Soalnya kan biasanya banyak yang gigi aku nggak apa-apa loh, cuman pas ke dokter gigi kok gigi aku jadi bolong kayak gitu ya, Dok ya. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi tuh nggak sadar ternyata giginya bolong gitu. Iya, gitu. Terus kalau kayak gitu tuh pengobatan dalam bolong itu berapa kali ya, Dok? Maksudnya berapa kali sampai dia benar-benar nggak sakit lagi, nyaman untuk dipakai untuk makan kayak gitu? Biasanya kalau misalkan jadi gini, gigi berlubang itu kan belum tentu sakit. Oh iya. Jadi kalau misalkan gigi berlubang, udah kena sarafnya, itu yang menyebabkan sakit. Tapi kalau misalkan gigi berlubang belum kena sarafnya, itu belum ada keluhan. Biasa, tapi udah kelihatan nih giginya berlubang. Iya. Udah kelihatan giginya berlubang, tapi belum sakit. Nah, itu bisa 1 kali kunjungan, 1 kali datang, itu langsung ditambal permanen, udah selesai. Oh iya, tambal permanen. Okay. Terus yang kedua, kalau misalkan lubangnya udah dalam nih, udah kena sarafnya. Nah, kalau misalkan udah dalam, udah kena sarafnya, nah ini butuh beberapa kali kunjungan, karena harus dirawat dulu saluran si akar sama sarafnya ini. Ya. Kalau yang pertama biasanya dimatikan dulu sarafnya, nanti dikasih obat, terus ditambal sementara. Nah, itu bisa sekitar 2 atau 3 kali kunjungan baru bisa ditambal yang permanen. Sampai kalau udah ditambal permanen itu nanti udah nyaman lah, udah bisa dipakai buat ngunyah, buat makan, udah buat aktivitas kayak buat makan, buat ngunyah, buat ngomong. Kalau misalnya gigi depan itu udah enak. Kayak gitu. Iya. Oke, terus karang gigi gitu ya, Dok? Iya. Karang gigi itu kayaknya kemarin aku ngeliat di Twitter itu karang gigi mungkin lewat di TL-nya dokter juga. Jadi karang giginya tuh full sepipi gitu ya, Dok? Lihat itu nggak? Iya. Itu kok bisa kayak gitu ya, Dok? Itu serem banget sih, karang giginya sampai sepipi. Beneran nggak kelihatan. Iya, kayak gitu. Itu gimana ya, Dok? Jadi karang gigi ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita cegah gitu loh, Kak. Kalau misalkan Kakak Alim ini rajin gosok gigi, kalau gosok gigi yang benar ini kan seharusnya ya, itu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Iya. Nah, karang gigi ini terbentuknya itu dari debris sisa makanan, tapi menumpuk lama-lama jadi keras, terkalsifikasi, jadinya kalkulus. Kenapa namanya kalkulus? Karena bentuknya sama kayak karang gigi. Karang laut. Karang laut. Jadi namanya karang gigi. Jadi karang gigi. Oke. Nah, itu biasanya sih disebabkan karena pertama, gosok giginya kurang bersih bisa. Kurang rajin bisa. Terus yang ketiga sebenarnya itu dipengaruhi dari pH saliva, pH air liur pH air liur individunya masing-masing. Biasanya kalau yang pH-nya basah, itu lebih sering numpuk, lebih gampang numpuk karang giginya dibandingkan yang pH-nya normal. Seperti itu. Kalau frekuensi sikat gigi itu juga ngaruh nggak ya, Dok? Misalnya cuma semenit gitu gosok giginya itu buru-buru banget gitu. Jadi gosok gigi itu kalau misalkan normalnya itu minimal 2 menit. Minimal 2 menit. Gosok giginya nggak perlu keras-keras, nggak perlu cepet-cepet. Kalau misalkan gosok gigi, pertama yang perlu diperhatikan ya, Kak, pilih bulu sikat yang halus. Yang ultra soft, nggak boleh yang kasar. Yang kedua, pilih kepala sikatnya yang kecil. Biasanya kan
kepala sikatnya gede Iya, banget yang tuh. gede yang biar Iya. kena semua Biar gitu, Dok. ya. Padahal kalau yang gede itu nggak sampai ujung ke belakang nih. Oh iya, Jadi benar. pilih kepala sikatnya ujungnya yang kecil, Kecil. biar sampai ke ujung belakang. Biasanya kalau misalkan gosok giginya nggak bersih, malah numpuk di belakang. Terus gerakannya juga harus benar. Terus waktunya tadi, sebenarnya masyarakat kita itu salahnya di sini nih. Gimana tuh? Biasanya tuh gosok giginya pas mandi aja nih. Oh, Padahal iya. kita mandi nggak gosok gigi juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Seharusnya tuh gosok gigi tuh pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Malam sebelum Kalaupun tidur. mandi nggak gosok gigi tuh nggak masalah. Tapi berasa kalau mandi Iya, nggak mandi nggak gosok sikat gigi, kok iya. rasanya ada yang aneh. Iya, gitu. benar. Rasanya gigi nggak bersih. Iya. Jadi gosok gigi minimal sehari 2 kali, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Dan pertama nggak boleh keras-keras, minimal 2 menit. Pilih bulu sikatnya yang halus. Oke. Apa lagi, Dok? Dokter haus? Boleh minum dulu? Boleh ya. Iya, boleh. Manis ya, Dok? Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus kemarin di Twitter itu kayaknya ada berita yang TKI ya, Dok? Oh, TKI iya. pasang behel di Thailand atau di Taiwan ya, Dok Di ya? Taiwan kayaknya. Di Taiwan terus sampai kena apa ya? Apa meningitis. Iya, meningitis itu gimana, Dok? Jadi tuh gini. Emang beberapa gigi kan berhubungan sama penampilan ya, Kak. Betul. Biasanya ada beberapa orang yang kalau misalkan giginya kok ngerasa nggak rapi, giginya banyak yang tumpuk-tumpuk Iya, gitu, tumpuk-tumpuk. kurang pede, kurang percaya diri. Jadi gigi itu nggak cuma berhubungan sama kesehatan, tapi berhubungan sama estetik fashion biasanya nih. Yes. Untuk perawatan-perawatan kayak estetik seperti kawat gigi, untuk ngerapin gigi kan biasanya tuh seharusnya dilakukan sama dokter gigi, pokoknya oleh dokter gigi yang berwenang gitu kan ya, Kak. Kebanyakan karena masyarakat itu mungkin kurang pengetahuannya, banyak kurang seharusnya tuh ini datangnya ke dokter gigi nih buat dirawat giginya, dirapikan. Kan banyak beberapa kasus tuh pasangnya di beberapa salon-salon kecantikan. Iya, Padahal betul. mereka tuh tidak punya kewenangan buat melakukan itu. Nah, sebenarnya padahal perawatan kawat gigi, perawatan orto itu adalah sesuatu perawatan yang komprehensif. Pertama, bisa merubah struktur muka, bisa merubah lengkung gigi, bisa merubah bentuk rahangnya juga. Terus karena ada namanya benda, ada kawat nempel di gigi ya, Kak. Biasanya pembersihannya, makanya biasanya untuk pasien-pasien yang pas pakai kawat gigi itu harus kontrol rutin. Bukan cuma untuk mengatur pergerakan giginya, tapi juga untuk mengontrol oral hygiene-nya dari pasien tersebut. Kalau misalkan kok pakai kawat gigi, pakai behel, pakai orto itu kok kebersihan rongga mulutnya itu tidak terjaga, biasanya itu gampang sekali terjadi radang, terjadi infeksi di rongga mulut. Padahal sariawan gitu ya, Dok? Entah sariawan, entah gusinya jadi bengkak-bengkak, entah giginya jadi berlubang, itu gampang banget karena kondisi rongga mulutnya yang kurang bersih. Padahal kebersihan, padahal infeksi nih ya, kalau infeksi di rongga mulut, infeksi di gigi itu sangat berhubungan dengan kondisi sistemik. Bakteri di rongga mulut itu bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa sampai kemana-mana, bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke otak. Nah, itu yang bisa menyebabkan ya kasus-kasus seperti itu. Kalau bisa ya, kalau misalkan teman-teman sobat PKM nih ya, kalau misalkan mau merapikan gigi atau melakukan perawatan gigi, kalau bisa ya ke dokter gigi atau enggak ke puskesmas Binangun. Gitu. Betul. Terus juga ada, kayaknya pernah baca gitu ya, Dok, kalau gigi satu bolong dan itu akan menyebabkan gigi bolong ke yang lainnya gitu ya, Dok ya? Copot maksudnya, gigi copot, terus nanti gigi sebelahnya itu akan ikut copot juga gitu ya, Dok? Iya. Jadi gini, kemarin juga sempat ramai juga itu ya. Jadi kayak gambaran kok gigiku ompong nih copot gitu. Kok gigi yang lain jadi ikut-ikutan gitu. Jadi ikut-ikutan Jadi gitu. kalau misalkan
kita tuh udah diciptakan, emang udah didesain secara paling sempurna gitu ya. Iya, Kak. betul. Kalau ada satu yang hilang mesti yang lain Ikut pengen hilang Iya. gitu. yang lain akan merasakan gitu Iya, kan. betul. Nah, biasanya kalau misalkan gigi yang hilang kok dibiarkan, nggak dibuatkan gigi tiruan atau nggak di atasi, itu gigi sebelahnya akan geser. Jadi gigi itu sebenarnya nggak diem di tempat gitu, Oh, Kak. gitu. Jadi gigi itu sebenarnya bergerak. Oh. Jadi gigi itu bukan yang dia tuh nempel diem kenceng gitu, enggak. Gigi itu bergerak. Jadi kalau misalnya gigi kok ada yang hilang, ada yang ompong, gigi akan geser menempati ruang yang kosong karena itu udah kayak gitu. sifat alami gigi. Gigi akan geser bergerak menempati ruangan yang kosong. Oh, kayak gitu. Jadi biasanya nih ada keluhan gigiku ompong, yang bawah kok gigi yang atas jadi turun, modulnya jadi panjang ke bawah gitu. Nah itu penyebabnya yang pertama ya karena gigi itu kalau misalkan nggak ada pasangannya, nggak ada sebelahnya itu pasti bakalan geser. Entah miring, entah turun gitu. Oh, kayak gitu ya, Dok. Iya. Terus juga ada karena kalau gigi itu sebetulnya warna gigi itu turunan nggak ya, Dok? Soalnya kan ada kayak aku udah rajin sikat gigi pakai odol yang ada pemutihnya kok masih kuning aja gitu, Dok. Kalau warna gigi sebenarnya itu dibilang keturunan enggak, tapi lebih ngikutin ke ras. Kalau ras kita kan ras Mongolit ya. Oh iya. Nah, kalau misalkan kayak ras-ras kita emang warnanya bukan warna gigi yang putih banget. Kecuali kalau ras-ras yang ras-ras daerah Afrika gitu. Yang kulit hitam itu giginya emang putihnya putih banget. Beda ton warna giginya emang beda. Kalau kita emang warna giginya bukan yang warna gigi yang putih banget. Padahal kan beberapa saat ini tuh kayak ngetren banget ya giginya diputihin, jadi putih banget gitu. Veneer gitu ya. Veneer gitu. Padahal warna gigi masyarakat kita normalnya emang ya seperti ini, mengikuti warna kulit kita. Oh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak putih banget, agak kekuningan, ya emang aslinya seperti itu. Kalau misalkan warna gigi itu bukan yang keturunan dari bapak ibunya, tapi dari rasnya. Kalau misalkan keturunan itu lebih ke ukuran, ke besar kecil. Besar kecilnya, turunan. Berarti kayak struktur gigi gitu ya, Dok? Berarti turunan juga ya dari bapak ibu? Ya biasanya lebih ngaruh gini. Misalkan ukuran giginya bapaknya ini gede-gede, nah ukuran rahang ibunya nih kecil, nah nurun ke anak nih rahangnya kecil, ukuran giginya gede-gede, nah itu jadi yang bikin nggak rapi, biasanya kayak gitu. Iya. Oh, jadi ngaruh gitu ya, Dok ya? Iya. Oke. Terus, nah sekarang ini segmennya netizen bertanya, Dok. Oke, ada dari Kak Ed Chandra Hesti. Oh, ada yang tanya, besok Sabtu ada poli gigi nggak, Dok, katanya? Aduh, maaf sekali nih. Kalau di Puskesmas Binangun, khusus poli gigi hanya dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Oke, jadi untuk hari Sabtu kita libur dulu, ketemu lagi hari Senin. Ya, oke. Terus ada dari Erli ya _S. Dok, bagaimana cara merawat gigi bungsu yang sedang sakit? Soalnya kalau sakit bisa 2 harian kayak gitu. Kayaknya akhir-akhir ini gigi bungsu jadi public enemy ya, Kak? Iya, betul. Banyak banget tuh yang laporan gigi bungsunya harus dicabut kayak gitu. Gigi bungsu padahal udah gede kok giginya tumbuh lagi gitu. Jadi gigi bungsu itu normalnya berdasarkan teori nih ya, Kak, itu tumbuhnya usia sekitar 17 sampai 21 tahun. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Yang penting selama benih gigi bungsunya itu ada mesti bakalan tumbuh. Yang bikin masalah sebenarnya kalau posisi gigi bungsunya ini nggak normal nih, Kak. Oh iya. Kalau posisi gigi bungsunya normal, selama dia proses tumbuh karena gusinya buka, mesti akan ada kerasa sakit gitu-gitu. Tapi lama-lama bakalan sembuh. Kecuali kalau misalkan gigi bungsu ini kok posisinya miring, posisinya nggak normal. Biasanya kan ada yang ngadepnya ke depan, gigi kan tumbuh seharusnya ngadepnya gini. Gini ya. Pokoknya ke bawah. Kalau di ronsen yang pas buat operasi itu gini dia. Ada posisinya tiduran atau gimana. Nah itu yang bikin masalah. Kalau misalkan
sakit Iya. untuk keadaan darurat seperti itu ya kalau bisa ya minum anti nyeri nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak kunjung berkurang ya periksa ke dokter gigi, datang ke puskesmas Binangun. Oke, datang ke Puskesmas Binangun. Pertanyaan terakhir dokter dari ASHRSDK gitu ya dok, tulisannya disingkat gitu. Oh ya, oke. Boleh nggak gigi bungsu dicabut dok? Boleh. Jadi gini, gigi bungsu seperti tadi itu kan ada yang tumbuhnya normal, Iya. ada yang tumbuhnya miring, Iya. pokoknya nggak normal lah. Entah dia tuh mau keluar, mau tiduran, mau apa. Nah, kalau tumbuhnya yang normal itu dibiarin, misalnya normal nggak ada keluhan, nggak ada sakit, dibiarin nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalkan dia tuh tumbuhnya miring, sering bikin sakit, sering ada keluhan, sebaiknya emang harus dicabut. Mau nggak mau harus dicabut. Mau nggak mau harus dicabut. Pertama, kan kalau misalkan gigi bungsu, dia tuh posisinya miring, Iya. dia tuh bakalan mendesak ke gigi-gigi depannya. Iya. Dia tuh karena nggak bisa keluar, mesti bakalan dorong terus. Bisa merusak gigi depannya, bisa takutnya ini yang paling parah itu bikin abses gede banget sampai nggak bisa buka mulut. Jadi kalau misalkan ada keluhan kok gigi bungsunya miring atau nggak normal, sering bikin keluhan, mau nggak mau bagusnya sih emang harusnya dicabut aja. Tapi proses pencabutan gigi bungsu ini nggak kayak orang cabut gigi biasa. Biasanya kita rujuk ke rumah sakit karena nanti akan ada proses namanya bedah minor. Maksudnya ke bedah kecil sih, bukan pencabutan gigi. Oh, bukan pencabutan. Maksudnya udah pembedahan gitu ya dok ya? Betul. Oh iya, oke. Berarti di sini nggak bisa gitu ya dok ya? Di sini nggak bisa. Tapi tenang aja. Kalau gimana tuh? misalkan punya BPJS nanti bisa kita bikinkan rujukan dan biayanya gratis. Oke. Suatu kelebihan punya BPJS. Iya, betul sekali. Oke. Sepertinya udah pertanyaan saya sudah tercukupi nih dok. Iya, sudah terjawab semua. Iya, dokter punya kesan-kesan untuk Sobat Sehat Binangun? Aduh, gimana nih Kak? Merasa baru benar banget. Oh, kayak gitu, benar banget ya. Kita kapan-kapan kita bikin sesi lagi. Oh, gitu boleh, ya? boleh. Tentang dengan tema yang lain. Oh, mungkin nanti dokter bawa alat untuk peragaan cara sikat gigi boleh, gitu ya? boleh. Oke, seru kayaknya. Siap. Nanti kita bisa. Oh, saya sebenarnya ada namanya itu masuknya ke dance sih Kak. Apa mau ngedance bareng kita? Mungkin kok tiba-tiba banget. Cara gosok gigi gitu. Tadi briefingnya nggak gini loh. Kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ini di penghujung acara ya Kak, Iya. mungkin besok-besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke. Saya ingin berpesan kepada masyarakat Binangun. Pertama, kesehatan gigi dan mulut itu jangan menunggu sampai ada keluhan. Kita harus rutin kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, entah itu ada keluhan atau tidak. Nggak apa-apa kalau kita misalkan datang ke puskesmas, daftar ke poli gigi, nggak ada keluhan nggak apa-apa. Bilang aja mau kontrol rutin untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Seharusnya dilakukan tiap 6 bulan sekali. Saya pengennya sih masyarakat itu lebih aware, langsung sadar tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi nggak perlu nunggu sakit, udah rutin kontrol, udah rutin periksa seperti itu. Oke. Jadi udah cukup aja nih. Oke. Gitu ya. Makasih. Gimana, kita jadi mau joget apa gimana? Besok lagi aja. Oh, besok lagi aja ya. Belum siap ya dok? Belum siap. Belum siap. Oke. Kita akan ketemu di lain kesempatan berikutnya ya dok. Terima kasih dokter Fembri udah mau datang, udah mau menjelaskan ke Sobat Sehat Binangun semuanya. Mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di PKM Binangun Podcast Kesehatan Masyarakat Binangun. Dadah. Audio Jungle.